Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Warta Jemaat Minggu tanggal 26 Mei 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis Ketritunggalan dengan topik Kuduslah Tuhan, Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Nomor 2, ibadah Minggu Variatif Hakimah Perapatan. Pada hari ini, Minggu 12 Mei 2024 pukul 7 bertempat di Gereja Hakimah Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Nomor 3, pertanyaan WEK. Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian WEK. WEK 2, tuan rumah keluarga Nyonya Sihite Herli Boru Silaban bertempat di konsistori. WEK 4, tuan rumah semua keluarga yang telah naik sidi tahun ajaran 2023-2024 tempat di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus untuk jemaat WEK 2 dan 4. Rapat Parhado Resort. Pada hari Kamis 30 Mei 2024 pukul 19 WIB akan diadakan rapat Parhado Resort Mampang Perapatan di HKBP MT Haryono. Diberitahukan kepada Parhado HKB Mampang Perapatan untuk dapat mengikuti rapat tersebut. Yang kelima, ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan Juni pada hari Minggu 2 Juni 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama turut serta dalam pelayanan KOR, mendaftar kepada Sintua WEK, dan kita akan menyerahkan persembahan bulan tahunan amplop siakan. Yang keenam, amplop Gotilon dan tahun Okumene inklusif tahun 2024. Pada hari Minggu 2 Juni 2024 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun Okumene inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Yang ketujuh, rapat HKBP Resort Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 13 WIB akan diadakan rapat HKBP Resort Mampang Perapatan.
bertempat di HGP Mangparapatan. Untuk itu melalui surat undangan dan warta ini diundang kesediaan dan kehadirannya para ahli resort, utusan Sintua, pelayan full timer, majelis perbendaharaan atau partawan, utusan pengurus seksi-seksi, kononia, marturia, dan diakonia, dan pengurus dewan-dewan kononia, marturia, dan diakonia. Yang kedelapan, donor darah. Dalam rangka kegiatan Gotilon dan tahun Okumene eksklusif akan diadakan aksi sosial donor darah di hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 9 sampai dengan 12 WIB di GSG. Bagi warga jemaah yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan melalui link atau menghubungi panitia Lia Simangucong, tertera nomor telepon Faiz Silalahi. Diharapkan partisipasi jemaat AKP Mampang Parapatan. Kesembilan, ibadah syukuran Inah Hanna Distrik. Pada hari Selasa 28 Mei 2024 pukul 10 WIB di Sopo Bolon Sopomat Pikir HKBP akan dilaksanakan ibadah syukur Inah Hanna Distrik 8 DKI Jakarta. Ke-10, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin 20 Mei 2024 Nyonya Malau Senderia A Naibaho, umur 69 tahun, lahir 22 September 1994, alamat Jalan Kalibata Timur 4 nomor 46 WK4. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 di TPU San Diego Hill. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggal. Warga jemaah sakit, mari kita badam sakit dalam doa warga yang sakit. Atades Manik, Pesta Robert Syahan. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 11, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. 12, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Salam. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang baik, persembahan dengan sukacita, dengan rela hati. Kita memberikan bagi Tuhan dan dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan bagi gereja kita. Mari kita angkat pujian dan sambil mengumpulkan persembahan lagu Betapa Banyaknya Berkat Yang Kau Beri. Tuhan betapa banyaknya berkat
berdua. Sanak saudara dan teman kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Musik bernyanyi. Ayat yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Hidup bahagia abadi. Hidup bahagia abadi. Masih boleh song leadernya di depan dulu. Kita mau nyanyi dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kidung Jemaat 393, tapi pemusiknya nggak usah. Nggak usah ya. Kita mau dengar suara jemaatnya yang hadir dulu. Ya. Kasih nadanya. Tuhan betapa baik. Tuhan betapa baiknya berkat yang kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Ya, song leadernya nggak usah pakai mic dulu. Yuk, ada berapa suara ini dari 400 yang hadir? Ada berapa suara yang akan kita dengarkan? Da 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 da. Yuk. Ayo Pak, mainkan musiknya. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Nah ini nih. Ya. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Ini luar biasa ya. Berarti ada dan tidak ada musik, memang kalian bernyanyi sungguh luar biasa. Saya pikir tadi hanya oleh karena musik yang suaranya kencang itu yang lebih terdengar daripada suara kalian. Udahlah suara kalian kencang, terus bagus-bagus lagi suara kalian. Memang luar biasa ini gereja HKBP Mampang, ya kan? Ya nggak usah segan-segan kau tepuk tangan. Kalau mau tepuk tangan aja kau di situ. Itu kan? Iya. Jangan kayak tertekan batin kau mau tepuk tangan, ya kan? Gitu. Iya. Saya mau memperkenalkan diri dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Nama saya Pendeta Rospita Borusi Hombing. Suami sudah menikah, suami Pendeta Solomon Silitonga, dan sudah dianugerahi 2 anak, 1 putri dan 1 putra. Sekarang saya melayani di HKBP Kebayoran Selatan. Jadi ini pertama sekali saya melayani, memberitakan firman Tuhan di HKBP Mampang ini. Horasma Dihita. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikuti dalam hati. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedikit kita melihat apa yang diberitakan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu penglihatan Yesaya di bait suci. Dan kalau kita membaca secara keseluruhan perikop ini dalam pasal 6 ini, kita akan melihat bagaimana penglihatan, pemanggilan, pengudusan dan pengutusan Yesaya, dan bagaimana keempat proses ini dia alami untuk mempersiapkan dirinya sebagai seorang nabi di tengah-tengah umat Israel. Pemanggilan Yesaya ini dikontraskan dengan suatu penglihatan, yaitu
melihat Tuhan yang Maha Kudus yang didampingi para malaikat Tuhan. Dan para malaikat itu menyerukan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Jadi memang konteks pemanggilan Yesaya dengan nyanyian para malaikat yang menyerukan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan," adalah merupakan tugas dan misi yang akan diemban oleh Yesaya di tengah-tengah umat yang telah berbalik meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama telah mengetahui dari pemberitaan firman Tuhan bahwa kehidupan bangsa Israel, yaitu umat Tuhan, memang sangat bobrok sekali secara moral. Dan mereka hidup dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang melanggar daripada perintah Tuhan. Mereka hidup dengan berbagai macam dosa, mereka hidup dengan berbagai tindakan-tindakan kejahatan yang memang benar-benar sudah jauh dari apa yang diinginkan Tuhan dari umat yang Dia kasihi itu. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Ini menggambarkan bagaimana memang umat Israel itu yang gampang sekali berubah di dalam hidupnya. Bagaimana umat Israel itu memang yang gampang sekali diombang-ambingkan. Iman mereka tidak kuat dan tidak kokoh. Makanya jok-jok doa lakon merungut-ungut di pardalanan minggu luna, bersungut-sungut dalam kehidupannya, gampang sekali berputus asa. Setiap kali Allah tidak memberikan apa yang mereka harapkan, setiap kali Allah memberikan segala sesuatu yang membuat Allah kecewa di dalam kehidupan umat Israel itu, pada saat itulah mereka memang seperti tidak mengimani dan meyakini Tuhan lagi di dalam kehidupan mereka. Karena acap kali memang mereka berharap bahwa setiap kali mereka bermohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka. Setiap kali mereka meminta kepada Tuhan, maka Tuhan harus memberikannya kepada mereka. Dan seturut dengan keinginan dan waktu daripada mereka. Jadi semacam ada pemaksaan kepada Tuhan itu. Padahal Tuhan, Allah yang kudus itu, Allah yang penuh kasih itu, adalah Allah yang selalu memberikan, Allah yang selalu menyediakan, Allah yang selalu memberkati, Allah yang selalu ada untuk umat itu. Tetapi bagaimana kita melihat di sini ketegar-tengkukan, kejahatan daripada umat Israel ketika itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mereka adalah umat yang diibaratkan seperti anggur yang tidak menghasilkan buah yang baik. Mereka digambarkan seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Mereka acap kali melupakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah berbuat banyak dalam perjalanan kehidupan umat Israel itu. Tetapi acap kali berulang-ulang bahkan mereka jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Meskipun berulang-ulang juga Tuhan menyelamatkan kehidupan mereka. Dalam situasi dan kondisi yang demikianlah Allah memanggil dan memilih Yesaya menjadi penyambung lidah Allah, menjadi seorang alat Allah di tengah-tengah kehidupan umat Israel
itu. Dan dalam firman Tuhan hari ini kita melihat pemanggilan Allah kepada Yesaya justru menyadarkan Yesaya akan siapa dirinya sesungguhnya, akan keberadaannya sebagai umat yang berdosa di hadapan Tuhan. Bagaimana dia melihat bahwa sesungguhnya pemanggilan Allah dalam hidupnya adalah sesuatu hal yang jauh di luar dari apa yang dia pikirkan, jauh dari apa yang dia harapkan, karena memang dia mengenal dirinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bahkan dia juga mengenal Tuhan Allah dengan baik dan sungguh-sungguh juga. Bagaimana mungkin saya seorang yang najis bibir? Bagaimana mungkin saya seorang yang berdosa? Bagaimana mungkin saya yang tidak tahu apa-apa? Bagaimana mungkin saya yang banyak sekali melakukan dosa dalam hidup ini? Tuhan mau pakai saya yang tidak sempurna, saya yang tidak berharga, saya yang tidak layak sama sekali untuk melakukan tugas panggilan Tuhan itu. Tetapi kita juga melihat bagaimana Tuhan Allah itu meyakinkan Yesaya dengan mengatakan bahwa memang kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pentingnya memang kita mengenali diri kita sendiri. Pentingnya manada diri dohot manada debata. Unak kola dirim tada, alai tada manang debata di tonga-tonga ni parngoluomu. Mengenal Tuhan Allah dan mengenal diri kita sendiri. Ketika kita mengenal Allah dan mengenal diri kita, lalu kita akan menyadari pardosa nagodang doau badia anggo ho. Aku adalah orang yang penuh dengan dosa, tetapi Engkau Allah adalah Allah yang kudus. Ketika kita menghadap Tuhan, kita menyadari siapa diri kita ini. Orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang penuh dengan dosa. Setiap hari, setiap waktu kita selalu melakukan kejahatan, melakukan dosa di dalam kehidupan kita ini. Lalu kepada siapa kita mengaku dosa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Jika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jika kita menyakiti hati sesama kita, jika kita berbuat sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan, kepada siapakah kita mengakui itu semua? Soholan tu debata. Kepada Allah lah kita membawa ketidaklayakan kita itu. Kepada Allah lah kita membawa kelemahan kita itu. Kepada Allah lah kita membawa ketidakberdayaan kita itu. Tidak ada manusia yang sempurna di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Sebab sesungguhnya semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Itu makanya kita mengatakannya. Aku adalah orang yang berdosa. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Jadi betapa pentingnya kita memang menghadap Allah untuk mengaku setiap dosa-dosa pelanggaran yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Memohon pengampunan kepada Tuhan supaya kita dikuduskan, supaya kita disucikan, supaya kita diampuni dari setiap dosa dan kesalahan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Perbuatan baikmu tidak akan layak untuk memberikan engkau pengampunan. Perbuatan baikmu tidak akan bisa menguduskan kita, melayakkan kita, menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita itu.
Tetapi yang mengampuni kita, yang memaafkan kita itu adalah Allah melalui anugerahnya. Holan ala asini rohani debatado. Ubay na dise sado satai. Holan ala asini rohani debatado. Ubay na malua hitasian. Gom-goman ni sibolis dohot hamatean. Sisa leleng ni leleng nai. Ido bena tadok. Bukan karena kekuatanku. Bukan karena kecakapanku. Bukan karena apa yang ada pada diriku. Bukan karena perbuatan baikku. Tuhan memberikan pengampunan kepadaku. Tetapi semata-mata adalah karena anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Dia memberikannya dengan cuma-cuma kepada kita. Harga kita ditebus di bata. Dengan harga yang mahal kita ditebus oleh Allah kita itu. Dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Dengan nyawanya. Marhite dirina duhita ditebus hamu amanami inanami. Dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Makanya memang mulo terajumi do di bagasan samingguon gudang kita mangulahon nasohina lomohon ni debata sadarion roh kita tu bagas joro ni debata. Dalam liturgi gereja kita itu tadi ada memang di situ pengakuan dosa dan menerima janji pengampunan daripada Tuhan kita itu. Alani molo mardosa ho molo diulahoko nasositong. Jika engkau melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, marilah dengan hati yang terbuka menghadap hadirat Tuhan kita itu. Mengakulah di hadapan Tuhan bahwa kita sudah menyakiti hati Tuhan, bahwa kita sudah melanggar perintah Tuhan, bahwa kita sudah melanggar kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Itu hal yang pertama. Belajar dari Yesaya yang mengaku dirinya adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Lalu setelah dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang yang najis bibir, mulutnya yang dipenuhi dengan dosa, tubuhnya yang senantiasa melakukan pemberontakan kepada Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan. Dia mengakuinya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena memang hanya itu yang Tuhan inginkan. Pengakuan daripada kita semuanya. Hanya itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita melakukan yang jahat di mata Tuhan. Akuilah segala dosa dan perbuatanmu. Lalu ketika kita mengakuinya, di sanalah Tuhan akan bekerja. Sama seperti malaikat itu yang bekerja di dalam diri Yesaya itu. Lalu dia dikuduskan, dia disucikan, dia dilayakkan, dia dipilih, dia dipanggil untuk satu tugas yang mulia, menjadi perpanjangan lidah Allah itu di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang memang sudah melakukan luar biasa kejahatan mereka. Yesaya dipakai Tuhan untuk memperbaiki, merubah perilaku orang-orang Israel menuju kepada arah yang lebih baik, sikap hidup yang lebih baik, perbuatan yang lebih baik, mulut yang lebih baik lagi untuk memperkatakan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ada tugas yang besar yang diembankan Allah kepada Yesaya di tengah-tengah bangsa Israel itu.
Tentu ini menjadi hal yang sangat menakutkan bagi Yesaya ketika itu. Karena memang dia sudah mengenal bagaimana sifat dan karakter daripada umat Israel ketika itu. Bagaimana jahatnya mereka. Tidak ada kepedulian terhadap sesama, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tidak ada kepedulian untuk boleh saling melihat satu dengan yang lain, tetapi masing-masing asik dengan kehidupannya sendiri. Mereka menyembah berhala-berhala di tengah-tengah dunia ini. Mereka meninggalkan Tuhan, dan ke tengah-tengah umat yang demikianlah Allah mengutus Yesaya. Maka dia menyadari kalau dia tidak akan mampu untuk melakukan tugas yang besar itu. Sebab dia bukan orang yang sempurna, dia tidak pintar berkata-kata. Tetapi justru dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah memilih orang-orangnya, para hambanya, bukanlah orang-orang yang sempurna menurut ukuran manusia. Tetapi Allah memilih para hamba-hambanya, orang-orang yang mau bekerja untuknya, adalah lebih melihat kepada hati. Melihat kepada hati. Kemauan, ketulusan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan besar di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karenanya, Yesaya dengan yakin dan percaya ketika Tuhan yang memilihnya, ketika Tuhan yang memanggilnya, maka Tuhan akan memperlengkapinya dengan luar biasa. Dirinya tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan dia. Dirinya tidak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan dia. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan Allah berkata, siapakah yang akan kuutus? Lalu dia dengan mantap mengatakan, dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan penyertaan baginya. Tuhan menjanjikan kemampuan dan kelayakan kepadanya. Maka dia mengatakan, ini aku, utuslah aku. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita sekarang ini, di tengah-tengah dunia yang kita hadapi juga mungkin jauh lebih bobrok lagi. Perangainya, karakternya, sikapnya, sifatnya. Jauh dari orang-orang Israel dulu. Bagaimana kita melihat dalam kehidupan kita sekarang ini pun, dosa itu bukan semakin berkurang, tetapi terus semakin bertambah-tambah. Manusia sudah semakin jahat. Lalu bagaimana ketika kita mendengarkan Tuhan memanggil kita saat ini? Tuhan mau mengutus kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan ke tengah-tengah dunia yang kita hadapi sekarang. Barangkali sama seperti Yesaya itu, ada keraguan, ada ketakutan di dalam diri kita. Aiso binoto be isi dongan, isi doalo. Siapa teman, siapa musuh di dalam kehidupan kita ini. Sebentar bisa menjadi teman, tetapi sebentar lagi dia sudah bisa menjadi musuh kita. Hari ini dia bela-bela kita, dia puji-puji kita, tapi besok dia bisa menjatuhkan kita. Begitulah sifat manusia ini yang selalu berubah-ubah. Jika menguntungkan bagiku, ayo. Jika tidak menguntungkan, maaf. Gitu kan? Curangnya, tamaknya, rakusnya umat manusia sekarang ini. Dan kalau boleh kita katakan lebih parah dari orang Israel mungkin. Bagaimana saudara juga bisa menjadi musuh? Iya kan? Bagaimana di tempat kita bekerja, satu dengan yang lain saling sikut menyikut. Bahkan yang satu iman juga saling sikut menyikut.
Bagaimana dalam kehidupan rumah tangga sekarang? Perceraian itu bukan hal yang menjadi tabu lagi. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada istilahnya perceraian. Kita sekarang sudah bangga, sudah kayak artis-artis itu ya kan? Itu. Gak malu lagi kita. Orang Batak pun gak malu lagi sekarang ini. Ya kan? Coba bagaimana bobroknya moral umat manusia sekarang ini. Tetapi kesanalah Tuhan perintahkan kita. Kesanalah Tuhan mengutus kita. Apakah kita siap dengan tugas itu? Apakah kita mau untuk melakukan tugas itu? Apakah kita mau menjawab seperti Yesaya itu? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Sesungguhnya anak-anak Tuhan harus mengatakan demikian. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Sebab apa? Sebab kita percaya sama seperti Yesaya itu. Tuhan akan memampukan kita memperkatakan hal-hal yang baik. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan lewat tangan, kaki, seluruh tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita ini. Itu artinya bagaimana kita boleh melaksanakan tugas itu dengan mengandalkan kuasa dan kekuatan daripada Tuhan kita itu. Unang pangasahon dirim, alaisai pangasahon madebata ganupari ganup tiki. Hidup bene setadok, tang tarulahu kita salahkan ature, moloso mardongaton Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukan hal-hal kecil dan sebesar apapun, tidak akan bisa melangkahkan kaki kita ini jika kita tidak bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita mempercayakan Tuhan segala sesuatunya. Jangankan perkara-perkara yang kecil, Tuhan pun akan melayakkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar di dalam hidup kita ini. Karenanya mari kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Jangan ada yang menolak panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan panggil kita untuk melayaninya. Tuhan panggil kita untuk melakukan pekerjaan baik di dalam kehidupan kita ini. Bukan supaya kita diampuni atas dosa-dosa kita. Pelayanan kita, perbuatan baik kita. Bukan untuk menutupi setiap kesalahan, setiap dosa yang kita berbuat. Tetapi karena apa? Karena kita sudah menerima pengampunan yang daripada Tuhan kita itu. Makanya saya katakan tidak ada yang seharusnya menolak panggilan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Ketika Tuhan panggil kita, maka kita harus menjawab, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Oke, mari kita melihat. Jangan dulu melihat hal-hal yang besar di luar sana. Tetapi mari kita mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu di tengah-tengah lingkup gereja kita, rumah kita, pergaulan kita, sesama kita, lingkungan kita ini. Lalu dari situ kita akan mulai nanti keluar daripada lingkungan kita, keluar dari gereja kita, keluar dari keluarga kita masing-masing. Melayani seorang dengan yang lain. Menciptakan kehidupan rumah tangga keluarga yang harmonis. Kita bikin romantis. Ya kan? Iya. Suami istri, ya kan? Jangan dulu waktu-waktu PDKT, luar biasa rayuannya, ya kan? Udah berumah tangga, udah punya anak. Marda lepe saya di julu saya di pudi, ya kan? Kalau dulu kan dengan tangan, biar seluruh dunia melihat kita, ya kan? Kalaupun sudah berumah tangga, sudah punya anak 5, 3, 6, 8, sudah punya cucu, ya
ya teruslah menciptakan keharmonisan itu di tengah rumah tangga. Hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak. Ciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Ya kan? Berikan waktu untuk boleh berbincang dengan anak-anak, berbincang dengan istri, dengan suami gitu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ada diskusi atau percakapan dengan suami, istri dan anak-anak kita itu. Jangan lebih senang kau bicara dengan istri orang lain. Jangan lebih senang kau bicara dengan suami orang lain. Jangan lebih senang kita ini bicara dengan anak-anak orang lain. Bahaya itu. Makanya kita bikin romantis dalam keluarga kita masing-masing. Lalu di gereja kita ini juga, bagaimana kita menciptakan suasana yang damai, rukun. Itu juga pelayanan. Nah ini, kalau engkau punya talenta, punya kemampuan, punya keahlian, kan bermain musik, jadi song leader, jadi worship leader, ya kan? Berikanlah itu sebagai tanda syukurmu kepada Tuhan karena engkau sudah diberikan pengampunan, gitu kan? Jangan harus dibujuk-bujuk, ya kan? Tapi kalau engkau punya sesuatu yang harus engkau persembahkan kepada Tuhan, maka persembahkanlah itu sebagai tanda syukurmu kepada Tuhan kita itu. Itu luar biasa. Una ngiri puhamu melayani itu harus menjadi pendeta, menjadi sintua, napa pungu pilihan ipe, pelayanan itu. Kecil tapi itu sudah berharga di mata Tuhan. Makanya jangan malu kalau sudah ditunjuk untuk menjadi pengumpul persembahan, kecil kali. Pungu pilihan mau isuruonin, namun saya nggak tahu. Ya, jangan. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Alaik lengpe argado idiadopan nih Tuhani. Lalu nanti Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita ini. Yakinkan diri kita. Pastikan bahwa kita percaya Tuhan akan setia dengan janjinya kepada kita masing-masing. Apalagi orang-orang muda. Anak-anak muda yang zamannya sekarang ini sudah zaman milenial lah katanya, zaman apalah gitu kan. Sesungguhnya banyak kesempatan untuk orang-orang muda sekarang untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau engkau sungguh-sungguh belajar, itu juga adalah jawaban panggilan Tuhan kepadamu. Jika engkau sungguh-sungguh bekerja, bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan kepadamu, itu juga adalah jawaban panggilan Tuhan terhadap dirimu. Gitu. Makanya mulailah bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita pertanggungjawabkan kepadanya. Tuhan anugerahkan kepadamu kepintaran, pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu talenta yang banyak itu, maka pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Itu dia do di baik koi. Kemana engkau pakai itu? Tapi hanya satu yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan memberikan itu kepada kita, Tuhan mau pakai kita lebih hebat lagi di dalam kehidupan kita ini. Dan marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melayani bersama-sama untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk firman yang kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami kembali tentang panggilan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami boleh belajar dari hamba-Mu Yesaya yang telah melihat kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Dia diperlengkapi oleh-Mu
untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang besar dalam perjalanan hidupnya. Dan kami juga percaya Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab yang besar bagi kami masing-masing. Tuhanlah yang melayakkan kami, Tuhanlah yang memampukan kami, agar kami boleh bersama-sama menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat perkataan, perbuatan, bahkan seluruh kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami ya Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik di hadirat Tuhan, sebab kami percaya Tuhan akan senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu itu untuk menyertai kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami mampu untuk selalu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami untuk setiap pengampunan dosa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kemampuan kami, kecakapan kami, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami ini. Kami dilayakkan untuk melakukan hal-hal baik di dalam hidup kami ini. Tapi semua adalah semata-mata oleh karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dan biarlah kami senantiasa mensyukuri atas segala pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan kami, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, pendidikan, hidup rumah tangga mereka, kemanapun dan dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang senantiasa menyertai. Terima kasih ya Tuhan kami, ampunilah kami atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin layak untuk menerima anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih atas kehadiran jemaat terkasih dalam ibadah variatif. Kami menunggu 2 minggu lagi, tanggal 9 Juni kita beribadah lagi di tempat ini. Terima kasih juga kepada Inang Pendeta dan semua para pelayan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada konsumsi di luar?